Bertemu lagi di persekutuan doa House of Praise ya teman-teman di hari Kamis. BTW suara aku kedengeran kan ya? Boleh tolong komen di chat supaya make sure. Oke, siap. Makasih Kak Lili. Oke, teman-teman yang terkasih, sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita tenangkan hati kita membuka dengan tanda kemenangan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh sangat bersyukur padamu Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan, Engkau telah memberikan kami waktu untuk kami boleh dapat berkumpul bersama-sama di Google Meet pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh berterima kasih atas setiap pemeliharaanmu atas hidup kami sampai pada saat ini Tuhan. Sehingga kami semua boleh sungguh-sungguh merasakan kasih yang daripadamu. Lewat setiap proses kehidupan yang boleh ada untuk setiap kami Tuhan. Kami mau mengucapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Mari teman-teman kita ucapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhanlah Tuhan yang sungguh baik, teramat sangat baik. Dan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap Allah yang sama, Allah yang berkuasa atas Abraham, Ishak, Yakub, dan juga atas setiap hidup kita sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, buat setiap apapun yang Kau berikan atas hidup kami, buat setiap proses yang enak maupun gak enak yang boleh Kau izinkan terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, buat setiap keluarga kami, buat setiap pekerjaan, studi kami Tuhan, buat semuanya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum join, supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk join bersama, untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh percaya Engkau yang akan berbicara secara pribadi buat setiap kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang mempersiapkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami serahkan seluruh acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Sebab kita mau sama-sama serukan nama Tuhan. Sebab Dialah Allah yang sungguh layak dipuji dan disembah. Yesus, Kaulah yang layak disembah. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan,
Yes Lord, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes Lord, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus segala di atas segala nama. Yes Lord, sebab Engkau yang layak untuk disembah dan kami semua memuliakan Engkau. Yeay. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya dan selamat datang yang baru join di persekutuan doa pada malam hari ini. Dan kita telah bersama-sama memuji dan memuji Tuhan, dan saat ini kita mau tenangkan hati kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap perkenanan-Mu atas hidup kami dan buat setiap sukacita yang boleh Kau berikan buat setiap kami Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur, terutama kalau pada malam hari ini Kau masih boleh berikan kami kesempatan dan waktu untuk kami bersama-sama bersekutu di dalam Engkau. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami malam hari ini. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami sungguh-sungguh mau mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami Tuhan, supaya apa yang boleh Engkau sampaikan pada malam hari ini itu sungguh-sungguh boleh mengubahkan setiap kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami minta ampun di hadapan-Mu buat setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Bapa, dan terimalah pengakuan kami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau menyatakan bahwa kami akan tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Yes Lord. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik.
sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, yes Lord, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Yes Lord, sampai akhir kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Oh, kami mau tetap setia Tuhan. Yes Lord, sungguh Bapa, bahwa biarkan kami sampai akhir, sampai kami menutup mata kami Tuhan, kami boleh tetap setia melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami tahu Tuhan, sebab hanya Engkau pribadi yang sungguh-sungguh mengenal setiap hati kami Tuhan. Dan malam hari ini kami sungguh-sungguh mau buka hati kami sungguh-sungguh mau buka pikiran kami Tuhan. Agar sungguh Engkau sendiri Bapa yang sungguh boleh bertahta di atas setiap hati kami, di atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sungguh merindukan Engkau malam hari ini. Kami mau terus untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan, hanya hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
Yesus Tuhan, betapa kami rindukan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang Tuhan, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Ini setiap hati kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yesus, sebab hanya Kaulah yang mengenal kami Tuhan. Oh, bawa kami lebih dekat lagi padamu, sebab Kaulah yang menyelamatkan kami Tuhan. Oh Yesus, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami mengenal-Mu Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh ya Allah, oh rala mar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 a ya oh Yesus Tuhan, sebab Kaulah yang layak disembah selama-lamanya Tuhan. Oh rala papa 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 ya rala papa 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 ya se ora pata kadarala ya se ora la baya se ke dia rala ya se ora la papa 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 ya se. Kaulah yang kami sembah.
sembah Tuhan. Kaulah yang kami tinggikan selamanya Tuhan. Ajari kami Tuhan, oh Yesus, ya rala papa 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 ya se, oh ya rala ya rala ya rala rala ya, ya rala papa 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 ya se. Rapata kadara lama ya se, yara lama ya se, ora papa 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 ya so, yara lama ya se, yara lama ya se, sebab Kaulah segalanya Tuhan, yang sanggup pulihkan setiap kami Tuhan. Oh Yesus, Kaulah yang sungguh ajaib, perbuatanmu ajaib Tuhan. Oh ralama baba 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 ya se, tiada Allah yang sepertimu Tuhan, sebab Kau Allah yang mulia sekarang dan selama-lamanya. Oh rapa papa 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 Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan, ya lama ya se, oh rapa papa 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, oh, ralama ya seke dia rala, raya bar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 a ya se. Sebab hanya Kau satu-satunya Tuhan yang sanggup selamatkan setiap kami Tuhan. Kami butuhkan Engkau ya Allah Roh Kudus. Saat ini mari urapi setiap kami Tuhan. Oh, sebab Kaulah yang kami butuhkan dalam hidup ini. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya Raha papa 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 ya soko derele harapata kadara labayase. Ora pata kadara labayase. Kami sungguh sangat bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau mengenal setiap kami, jauh daripada kami mengenal diri kami sendiri Tuhan. Dan Engkau juga tahu setiap apa yang kami butuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, buat semua yang telah Engkau berikan. Karena Engkau Allah yang sungguh baik, teramat sangat baik Tuhan. Ajari kami Tuhan malam hari ini. Kami sungguh percaya Engkau berbicara secara pribadi buat setiap kami Tuhan. Dan Engkau urapi hamba-Mu yang setia Albert Tuhan pada malam hari ini. Supaya sungguh apa yang boleh disampaikan itu sungguh-sungguh merupakan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan biarkan kami yang mendengarkan ini boleh Kau bukakan telinga dan mata hati kami Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menerima semua firman yang daripada-Mu. Kami tahu firman-Mu itu akan menyelamatkan kami. Sebab firman-Mu pelita buat setiap kami Tuhan. Terang buat setiap jalan-jalan kehidupan kami Tuhan. Supaya kami tidak tersesat di dalam dunia ini Bapa. Dan biarkan Bapa pada malam hari ini Allah Roh Kudus Engkau yang berbicara sebebas-bebasnya lewat hamba-Mu Albert Tuhan. Untuk setiap kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan pada malam hari ini. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu.
kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan, Albert. Oke, makasih, Tien. Kita doa dulu lagi lah ya, walaupun tadi Tien sudah berdoa sangat lengkap juga. Kita berdoa lagi, mari kita tenangkan hati kita. Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Hamba bersyukur bahwa Engkau boleh beri kesempatan untuk hamba-Mu yang tidak berguna ini melayani malam hari ini. Tolong hamba-Mu yang tidak berguna ini, sesungguhnya hamba tidak tahu apa yang harus hamba sampaikan. Dan Kau tahu Tuhan, perkataan hamba terbatas. Tapi hamba merindukan bahwa setiap orang yang hadir pada malam hari ini, sekalipun secara online, kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu tak terbatas dengan ruang. Kami minta selama pewartaan firman, banyak kesembuhan terjadi, banyak pemulihan terjadi, banyak pertobatan. Kesembuhan fisik boleh terjadi, kesembuhan hati boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bajak hati kami, agar setiap dari antara kami yang join malam hari ini, semua dengan hati yang subur. Dan setiap firman yang jatuh malam hari ini, yang disampaikan malam hari ini, semua jatuh ke dalam tanah yang subur. Terlebih daripada apapun yang akan hamba katakan, akan hamba sampaikan. Engkau sendiri Allah Roh Kudus, yang membuat firman itu termeterai di dalam hati kami semua. Termeterai dalam pikiran kami, di dalam tangan kaki kami. Terima kasih Tuhan, para orang kudus tolong terus doakan kami, malaikat Tuhan tolong terus bantu kami PD hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kemuliaan kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, terima kasih. Tien. Aku share screen sendiri ya. Mana nih? Oke, malam hari ini temanya Endgame. Ini ide dari Kopiter, ada komentator ya. Endgame. Saya setuju saja, karena saya tidak terpikir ide yang lain. Tapi saya mikirnya flyernya itu mengerikan. Saya mikir begitu. Ngebayanginnya begitu awalnya. Wah, Endgame nih. Flyernya mengerikan gitu ya. Nah, jadi makanya saya tampilkan gambarnya ini di awal. Gitu ya, mengerikan. The end of the world gitu ya. Bukan cuma Endgame, bukan cuma gamenya aja yang selesai, tapi the end of the world. Nah, terus memang bulan ini kita membahas topik yang sedang booming ya, sedang hot mungkin di saat-saat ini. Nah, makanya terus saya diminta untuk membawakan ini. Nah, pertanyaannya kan tadi karena bulan-bulan ini kita membahas tentang yang hot, yang sedang terjadi saat-saat ini, maka ini aku akan sering banyak tanya jawab ya. Kalau nggak ada yang jawab nanti aku tunjuk, aku panggil. Ya, jadi kalau jazz beda nih. Ini bukan kayak jazz, ini kita lebih santai aja daripada jazz. Ya. Nah, pertanyaan pertama adalah apa yang sedang terjadi saat ini? What happens now? Emang sekarang ini apa yang sedang terjadi sih? Kok sampai muncul tema Endgame? Kira-kira kok sampai muncul tema Endgame pada malam hari ini? Emang sekarang ini apa yang sedang terjadi? Monggo silakan. Siapa yang mau menjawab? Mumpung pertanyaannya masih gampang, nanti di akhir-akhir makin susah nih. Kalau yang sudah jawab, nanti nggak perlu jawab lagi, nggak apa-apa. Ya, mumpung masih gampang. Kemarin gempa. Gempa, ya benar. Apalagi besar ya, kerasa ya. Perang. Apalagi Jakarta mulai macet, ya udah mulai rame, udah mulai ini COVID udah mulai biasa ya. Jadi udah mulai harga minyak naik ya, minyak langka. Oh, benar, ini menarik gitu ya. Bahwa harga minyak naik dan minyak langka ini menarik. Kenapa kok bisa, itu menarik. Apalagi what happens now gitu ya, apa yang sedang hot saat ini gitu ya.
Jadi jawaban sudah cukup banyak ya. Mulai dari kemarin gempa dan kemarin cukup kerasa juga, sangat kerasa bahkan daripada gempa yang sebelumnya gitu. Sangat kerasa. Terus perang juga, macet juga ya, bisnis ilegal keungkap ya, luar biasa. Anda sangat mengikuti perkembangan ini ya, perkembangan berita. Bagus, bagus, bagus. COVID pasti ya, sudah berapa tahun kita nih? Sudah 2 tahun, 2 tahun lebih. Binomo ya, apalagi ya, Omikron ya, wah menarik nih. Memang banyak ya, kalau kita nonton berita memang banyak sekali. Gitu, apalagi yang sedang hot, mau kaya nggak jadi ya, itu juga ya. Memang banyak sekali. Tapi memang dua isu global, nah saya ambil isunya isu global ya. Dua isu global dan mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi perekonomian, mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Itu pasti kita tahu semua lah ya. Tadi sudah disampaikan juga, sudah diungkap sama teman-teman juga. Ya, yang pertama COVID-19, sejak tahun 2019 sampai 2022, masuk di Indonesia tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi di Indonesia sudah 2 tahun, secara global sudah 3 tahun. Dan yang hot adalah perang antara Ukraina dengan Rusia. Ya. Ini isu global. Nah, kenapa ini saya angkat? Karena isu global ini memberikan dampak luas ke perekonomian, gitu ya. Perekonomian anjlok sejak adanya COVID, dan perekonomian semakin anjlok sejak adanya perang Ukraina dengan Rusia. Karena dampaknya adalah harga minyak naik. Gitu. Jadi harga minyak global, oil itu naik. Secara global semua naik. Minyak di seluruh, khususnya BBM ya, itu di seluruh negara harganya sangat mahal. Gitu. Itu kondisinya memang sekarang. Di Indonesia masih cukup terkontrol harga BBM. Karena kita punya undang-undang untuk mengontrol itu. Tapi kok di luar negeri, yang memang mereka mengikuti harga pasar secara real time, gitu ya, itu cenderung naiknya gila-gilaan. Gitu. BBM di Indonesia masih terkontrol. Ya, jadi harga minyak naik, terus nanti harga gandum khususnya naik, harga pangan naik, apalagi ini mau Ramadan, ya itu juga harga pangan akan naik, gitu ya. Jadi banyak sekali faktor lah, banyak sekali faktor. Nah ini yang sedang kita alami secara global, gitu ya. Dan ini menarik, gitu ya. Beberapa orang ketika membahas tentang khususnya perang ya yang lagi hot, yang sejak bulan lalu ya, itu gini, banyak orang yang membahas itu begini, halah perang di Timur Tengah itu sering terjadi kok, ini sekalinya perang di Eropa ribut gitu. Kenapa perang di Timur Tengah nggak pernah diributin, tapi perang di Eropa diributin? Nah, jelas itu beda. Karena perang di Timur Tengah, banyak negara di sana yang tidak tergabung ke dalam PBB. Gitu ya. Jadi banyak negara di sana yang tidak tergabung ke dalam PBB. Salah satu contohnya Palestina. Palestina tidak tergabung dalam PBB. Jadi dalam tanda kutip, Palestina tidak dilindungi oleh negara-negara yang lain. Kemerdekaannya, dalam tanda kutip. Sedangkan kalau kita lihat Ukraina, wah beda. Ukraina memang ada dalam PBB dan sudah lama. Gitu. Ditambah lagi Ukraina penyuplai gandum, penyuplai gas, gitu, energi gas, itu Ukraina. Gitu ya. Jadi efeknya banyak, panjang. Gitu. Salah satu efek yang akan dicapai nantinya kalau seandainya Rusia berhasil, ini kita bahas sedikit politik ya, nggak apa-apa ya. Kitab suci terus ini ya, bosan mungkin, kita sedikit politik lah. Nah, kalau seandainya Ukraina berhasil dicaplok sama Rusia, itu akan memberi contoh kepada negara lain bahwa dalam tanda kutip, PBB nggak ada gunanya. Ukraina yang sudah tergabung dalam PBB pun, yang kemerdekaannya dijamin oleh internasional, masih bisa dicaplok Rusia. Dan itu akan memberikan contoh kepada negara-negara lain bahwa oke, kalau gitu aku bisa nyerang negara yang sudah tergabung ke PBB dengan bebas. Tanpa takut
untuk mengalami sesuatu yang gimana-gimana. Dan kita lihat salah satu tetangga kita yang cukup dekat adalah China, gitu ya. China sudah dari dulu ngiler melihat Taiwan, gitu ya. Kita tahu itu semua. Itu China dari dulu ngiler lihat Taiwan. China dari dulu ngiler lihat Laut Cina Selatan, yang itu ada di tepat di Asia Tenggara, di utara Indonesia. Nah, itu akan memberikan dampak yang kurang baik. Nah, itu bedanya dengan Perang Timur Tengah. Maka perang yang terjadi saat ini memberikan dampak global yang sangat parah. Gitu ya. Krisis energi pun juga bisa terjadi karena perang ini. Gitu ya. Kalau paling lebih parah lagi mungkin akan terjadi perang dunia ketiga, tapi nggak tahu. Saya masih belum bisa memprediksikan apakah bisa sampai ke sana. Nah, tapi ini menarik. Gitu ya. Nah, yang lebih menarik lagi, teman-teman, ada orang yang membuat tafsir bebas terhadap Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Aku minta tolong salah satu bacakan. Teman-teman mungkin bisa bacakan Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Silakan Kak Efran, monggo. Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Oke, terima kasih Kak Efran. Kalau kita datang ke PD-PD jarang ya dibuka kitab Wahyu ya membahas tentang ini. Gitu. Tapi ini menarik, gitu ya. Rasul Yohanes mendapat penglihatan bahwa di akhir zaman akan muncul 4 penunggang kuda ini. Ya, penunggang kuda putih dengan panah, penunggang kuda merah padam dengan pedang, penunggang kuda hitam dengan timbangan, dan penunggang kuda kuning hijau. Kalau bahasa Inggris itu pale sebenarnya. Pale itu kalau orang sakit itu mukanya jadi pucat. Nah, pucat. Nah, ya. Jadi penunggang kuda pucat yang bernama Maut. 3 penunggang ini akan muncul di akhir zaman. Dan yang mengutus mereka adalah sang anak domba. Nah, di atas ini ya, anak domba. Nah, ada yang menarik begini. Ada orang melakukan tafsir bebas ya, terhadap ayat ini, Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Tapi menarik menurut saya. Kita coba bahas dulu tafsir bebas ini. Gitu ya, kita coba lihat dulu. Ada orang menafsirkan secara begini. Kuda pertama itu adalah penyakit, kuda kedua itu adalah perang, kuda keempat adalah kelaparan, ketiga adalah kelaparan, kuda keempat adalah kematian. Dan orang menghubungkan dengan apa yang terjadi saat ini. Gitu ya. Kuda pertama ditafsirkan sebagai penyakit yang katanya gitu ya, beberapa orang wah ini tergenapi ketika COVID-19 datang. Yang kedua perang. Wah, benar nih. Habis penyakit perang gitu ya, yang tergenapi ketika Rusia
menyerang Ukraina, gitu ya. Dan kalau kita lihat tanda-tandanya sekarang, tadi yang sudah saya bilang, kalau harga bahan naik, harga minyak naik, gitu ya, harga bahan pangan naik, gitu ya, maka kemungkinan akan terjadi yang ketiga, kelaparan. Dan kalau sudah banyak kelaparan, maka kemungkinan besar akan terjadi kematian. Tafsir ini menarik, tafsir. Sekalipun saya katakan ini tafsir bebas. Seandainya, ya, kita berpikir lagi, kita berpikir. Seandainya, what if, seandainya ini benar. Dan saya coba ngitung-ngitung kasar, tentu ini tafsir bebas juga ya. Ngitung-ngitung kasar saya. Seandainya, kalau kuda pertama datang selama 3 tahun, dari tahun 2019 sampai tahun 2022, dan ini pun masih belum selesai. Gitu ya. Tahun 2020 muncul perang, dan seandainya ini berlangsung 3 tahun, mungkin akan memicu negara-negara yang lain sebagai macamnya. Dan seandainya ini berlangsung 3 tahun, sampai tahun 2025. Lalu datanglah yang ketiga, kelaparan. Dan seandainya ini berlangsung selama 3 tahun, sampai tahun 2028. Setelah kelaparan akan banyak sekali kematian. Dan seandainya kematian juga berlangsung selama 3 tahun, sampai 2031. Seandainya. Kita berpikir ya, what if ya? Gimana ya, benar juga kalau ini nubuat dan ini terjadi ya. Firman Allah ya dan amin katanya. Gitu. Seandainya terjadi gimana? Maka muncul pertanyaan kedua. Saya mau tanya juga ke teman-teman ya. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan teman-teman lakukan seandainya Anda tahu tahun 2031 adalah kiamat? Monggo silakan. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi konteksnya apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan saya lakukan ya? Kalau aku tahu tahun 2031 itu kiamat. Berarti 9 tahun lagi seandainya. Bertobat. Berat. Bingung. Bertobat. Ini masih 9 tahun lagi loh. Masa mau bertobat sekarang? Iya. Sekarang kita ini aja lah. Apa cukup realistis gitu ya. Tahu nih waktu ini 9 tahun lagi. Masih 9 tahun lagi. Masa mau bertobat sekarang? Gimana? Coba kita lebih bayanginnya lebih real lagi gitu ya. Seandainya tahun 2031 kiamat. Ya, bisa jadi kita nggak sampai 9 tahun. Ya, bisa jadi. Mau dekat sama keluarga dulu. Makanya ya, menghabiskan waktu dengan keluarga. Mungkin yang sudah lama berpisah atau merantau, ya, menuntaskan pekerjaan di suruh Tuhan. Tapi itu seandainya tahun 2031 kiamat. Kita coba berpikir yang lebih dekat lagi. Gitu ya. Kita coba berpikir yang lebih dekat lagi. Bahkan menurut saya ini yang lebih real lagi. Kita coba berpikir. Langsung deg-degan. Terus berusaha lebih baik sampai hari H. Gitu ya. Kita coba berpikir yang lebih dekat lagi ya. Bahkan menurut saya ini lebih real daripada kiamat tahun 2031. Apa yang Anda akan lakukan seandainya Anda tahu besok Anda meninggal? Nah, ini lebih dekat lagi nih. Coba, apa yang akan kita lakukan? Seandainya kita tahu besok kita meninggal. Seandainya kita tahu nih besok malam ini kita tidur, dan pas kita buka mata kita bukan di kamar. Kita ada di tempat lain. Entah itu waktu kita buka mata kita ada di surga, entah itu waktu kita buka mata kita ada di neraka. Yang pasti pas kita buka mata, seandainya gitu ya, besok pas kita buka mata kita ada di pengadilan. Di pengadilan ilahi. Mulai berdoa mohon ampun. Ya.
Apalagi? Apa yang akan Anda lakukan seandainya besok Anda meninggal? Pamitan. Menarik ya? Say thank you. Bayar utang. Betul juga ya. Jangan sampai kita ninggal utang ya. Bener. Realistis ini. Apalagi? Ini menarik nih. Apa yang akan kita lakukan ya? Saudara saya, saudara istri saya lebih tepatnya ya, beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah ya, itu mengalami hal yang sama. Masih muda umurnya, kayaknya lebih muda daripada saya, gitu, lebih muda daripada saya. Tapi nggak sakit apa-apa, katanya cuma demam, besoknya bablas, besoknya meninggal. Padahal orang tuanya yang sakit keras, gitu. Kita wanti-wanti, wah kayaknya si om ini yang duluan gitu. Ternyata tanpa diduga anaknya duluan. Sampai istri saya pun kaget gitu. Dengar kabar itu. Seandainya itu menimpa kita gitu. Kita malam ini tidur, dan pas kita besok pagi melek, sudah bukan di kamar. Sudah bukan melihat Pak yang punya pasangan, sudah bukan melihat pasangan kita lagi. Nah, itu perlu direnungkan. Ya, sembari merenungkan ini, gitu ya. Sembari kita merenungkan ini, saya kasih tafsiran yang benar terhadap Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Ya, kalau yang tadi adalah tafsiran bebas. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah ditafsirkan tidak dengan kaidah-kaidah yang seharusnya, gitu ya. Dengan tafsiran, dengan catatan-catatan para murid-murid dari para rasul, gitu ya. Nah, ini saya tampilkan tafsiran yang lebih tepat terhadap Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Kita perlu tahu bahwa kitab Wahyu ini tidak bisa semuanya dimaknai bahwa itu akan terjadi setelah kitab Wahyu ditulis. Gitu. Jadi kitab Wahyu kemungkinan bisa jadi itu mengkisahkan apa yang dialami oleh para rasul saat hidup. Itu mengkisahkan apa yang dialami oleh orang Kristen saat hidup, dan kemungkinan juga mengisahkan apa yang akan dialami ke depannya. Dan kemungkinan yang ketiga, mengkisahkan apa yang akan dialami ketika nanti akhir zaman atau ketika kiamat, ketika Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Ya, tapi saya beri tafsiran yang lebih umum, yang lebih tepat mengenai Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Penunggang pertama, kuda putih dengan panah dan mahkota. Ya, kita bisa baca di sini menurut bapak-bapak gereja, mereka yang hidup tahun 300-an. Ini Santo Irenaeus ini muridnya Santo Polikarpus. Santo Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Ya, Rasul Yohanes penulis kitab Wahyu. Ya, tentu tafsirannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi menurut Santo Irenaeus, menurut Santo Victorinus, menurut Cornelius, ya ini kita bisa baca banyak sekali orang mulai dari abad kedua sampai abad pertengahan, semua satu suara menafsirkan bahwa penunggang pertama adalah Yesus Kristus sendiri. Bersama para rasul, bersama para pewarta, bersama para martir, bersama para orang kudus. Yang melemparkan panah, yaitu firman Allah, yang mengabarkan Injil kemana-mana. Maka dikatakan penunggang kuda pertama memperoleh kemenangan. Gitu ya. Melambangkan Yesus Kristus yang mewartakan Injil bersama para hamba-hambanya. Lalu kuda yang kedua. Tentu ini sekali lagi saya tampilkan sumber-sumbernya ya. Peperangan dan penganiayaan. Itu kuda kedua. Lalu kuda ketiga, kelaparan. Kuda ketiga melambangkan kelaparan. Dan yang terakhir sangat mudah, sangat eksplisit. Kuda yang keempat, penunggang kuda yang keempat melambangkan kematian. Nah, kita coba kembali ke pertanyaan tadi sebenarnya. Apa yang terjadi kalau tahun 2031 kiamat? Apa yang terjadi kalau besok kita meninggal? Apa yang harus kita lakukan?
Apa yang harus kita lakukan? Wahyu 6 ayat 1 sampai 8 mengisahkan tentang kekacauan. Kita bisa jelas itu ya. Entah kapan itu akan terjadi. Atau mungkin sudah terjadi atau nanti juga akan terjadi yang lebih besar. Tapi mengisahkan tentang kekacauan. Tapi di tengah-tengah kekacauan tetap ada satu penunggang kuda yang mewartakan Injil. Yaitu Yesus. Di antara peperangan, di antara kelaparan, di antara kematian, tetap ada orang-orang yang mengerjakan tugasnya untuk apa? Mewartakan firman Allah. Menjadi pewarta, menjadi martir, menjadi orang kudus, mengikuti Yesus. Memperoleh kemenangan jiwa-jiwa. Jadi salah satu jawaban yang mudah sebenarnya untuk kita jawab, seandainya tahun 2031 kiamat, seandainya besok meninggal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu jawaban mudahnya adalah wartakan firman. Tadi nggak dijawab ya sama teman-temannya. Ini salah satu jawaban mudahnya. Yang sangat jelas di Wahyu 6 ayat 1 sampai 8 ini. Oh, atau jawab ya dia. Aku yang nggak baca mungkin. Ya kan, wartakan firman. Nah, pertanyaan renungan buat kita, seandainya ini terjadi, kita mau ikut yang mana? Kita mau terlibat yang mana? Kita mau jadi pengikut penunggang kuda pertama dengan panah dan dengan mahkotanya, atau kita mau jadi pengikut penunggang kuda merah, penunggang kuda yang kedua, menyebabkan peperangan, menyebabkan penganiayaan, atau kita mau ikut penunggang kuda yang ketiga, menyebabkan kelaparan, atau kita mau ikut penunggang kuda yang keempat, menyebabkan kematian. Kalau ditanya seperti ini, jawabannya saya percaya akan serentak. Saya mau mengikuti penunggang kuda yang pertama. Tapi apakah itu benar terwujud dalam kehidupanmu? Atau tidak? Ya. Nah, kita mau terlibat yang mana? Dan ini pun juga sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu juga pernah dikatakan oleh Yesus. Dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ya, saya bacakan saja cepat. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia, tanda akhir zaman. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jelas Tuhan Yesus mau bilang, ketika tanda-tanda kesudahan dunia adalah pertama akan ada penyesat. Yang kedua, perang. Ya, ini langsung yang saya highlight aja. Yang ketiga, kelaparan, gempa bumi. Ya, sama kayak tadi ya. Lalu akan apa lagi? Penyiksaan, penganiayaan, pembunuhan. Hamba-hamba Tuhan dibenci. Ya. Penyesatan lagi, kembali lagi. Penyesatan dibilang 2 kali. Artinya serius masalah penyesatan ini. Tapi tetap yang terakhir Tuhan bilang Injil kerajaan akan diwartakan sampai seluruh bumi. Nah, pertanyaannya kita ikut yang mana? Kita berperan ikut untuk mewartakan Injil firman Allah sampai ke ujung-ujung bumi? Atau malah kita tidak mengikuti itu? Firman Allah di tempat yang lain mengatakan, mereka yang tidak bersama dengan aku, melawan aku. Jadi kalau kita tidak bersama dengan Allah, mewartakan Injil ke seluruh bumi, kita melawan Allah. Mungkin kita jadi penyesat. Mungkin kita cenderung akan membenci orang-orang yang dekat dengan Tuhan.
Mungkin kita akan malah menimbulkan kelaparan. Kita tidak memberikan solusi atas kelaparan, tapi malah kita memberikan kelaparan dengan keegoisan kita. Atau mungkin kita akan malah berperang. Gitu. Kita bertikai dengan karena untuk kepentingan, untuk keuntungan. Atau kembali lagi kita menjadi penyesat. Ya, kita mau ikut yang mana? Kita mau terlibat yang mana? Atau mungkin lebih tepatnya pertanyaannya, kita sedang terlibat yang mana? Nah, ini sama ya, Wahyu, kitab Wahyu dan Injil, pernyataan yang sama. Nah, maka permenungan kita selanjutnya adalah, apakah kita siap akan hari kiamat? Dan apakah kita siap untuk mati? Ada yang siap? Yang siap raise hand. Oh, kayak Fran sudah raise hand duluan. Apakah kita siap untuk hari kiamat? Dan apakah kita siap untuk mati? Nah, ini teman-teman baru introduksi. Jadi saya belum menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan malam hari ini. Jadi ini masih introduksi, masih pembukaan. Tapi kita nggak akan lama kok, nggak akan lama. Insya Allah nggak akan lama. Ya, tapi ini masih pembukaan. Menurut saya dan apa yang akan saya sampaikan malam hari ini, menurut saya rugi kalau kita hanya siap untuk hari kiamat. Rugi kalau kita hanya siap untuk mati besok. Rugi. Oh, kok rugi? Padahal kan hal yang baik. Nah ini sebentar, maka ini masih introduksi. Yang saya mau sampaikan sebenarnya adalah kita harus siap untuk segala hal. Seperti prajurit yang selalu siap. Bang Ignas ada nggak sini? Wah, nggak ada Bang Ignas, sayang sekali. Nah, seperti prajurit yang selalu siap dalam segala hal. Kalau mati besok siap. Nggak kaget kalau besok pas buka mata sudah ada di pengadilan ilahi. Kalau umur gua harus sampai 100 tahun, siap. Aku tidak akan kelaparan, aku tidak akan mengemis. Kalau umurku sampai 100 tahun. Bahkan aku akan memberkati banyak orang. Kalau umurku sampai 100 tahun. Kiamat besok siap. Kiamat nanti tahun 7000 siap. Nah ini mau saya sampaikan. Jadi rugi kalau kita cuma siap kiamat tok. Kita cuma siap besok mati tok. Rugi. Gitu ya. Seperti perumpamaan ini, 10 perempuan bijak dan 10 perempuan yang bodoh. Kenapa gadis-gadis ini dibilang bodoh? Karena gadis-gadis ini tidak siap. Dia pikir Tuhan datang sebentar lagi. Dia pikir pengantin pria datang sebentar lagi. Nggak akan nunggu lama. Maka nggak perlu membawa minyak cadangan. Dia pikir pengantin datang sebentar lagi. Nggak perlu aku bawa minyak cadangan. Sedangkan gadis yang bijak, dia bawa minyak cadangan. Nggak tahu dia. Pengantin datang lama, datang cepat, dia nggak tahu. Tapi dia siap. Datang cepat, siap. Datang lama, siap. Jangan seperti gadis yang bodoh. Yang tidak siap. Jadi kalau mati besok siap. Mati 100 tahun lagi siap. Maka dari itu Santo Agustinus mengatakan demikian. Take care of your body as if you were going to live forever. And take care of your soul as if you were going to die tomorrow.
Jaga tubuhmu seperti kamu akan hidup selama-lamanya. Jaga jiwamu seperti kamu akan mati besok. Siap. Santo Isidor dari Sevilla yang mengatakan, belajar seperti kamu akan hidup selama-lamanya. Dan hiduplah seperti kamu akan mati besok. Siap. Siap. Nah, maka dari itu, teman-teman dan Bapak Ibu, kehidupan Kristen yang terbaik. Sekali lagi, kehidupan Kristen yang terbaik adalah kehidupan yang seimbang. Kita bisa melihat filosofi salib. Gitu ya, ke atas dan vertikal dan horizontal. Kepada Allah dan sesama. Mempersiapkan kehidupan nanti dalam kekekalan dan kehidupan dunia. Jadi sekali lagi, kehidupan Kristen yang terbaik adalah kehidupan yang seimbang. Nah, kita mau meneladani satu tokoh yang luar biasa, yang namanya beberapa kali saya sebutkan juga, yaitu ini. Ada yang tahu nih siapa? Siapa ayo? Ciri-cirinya pedang. Ini Paulus. Ciri-cirinya pedang. Ini Paulus. Ya, ini Paulus. Dan beberapa orang mengatakan Paulus ini adalah peniru Yesus yang terbaik. Imitator Yesus yang terbaik. Katanya Paulus. Dan saya sepakat. Yes. Kita akan lihat kasusnya ya. Kita akan lihat kasusnya. Korintus. Ini Jess sudah saya bahas tentang Korintus, dibahas lagi Korintus di sini. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Enggak, tolong ada yang bacakan. Bacakan yang saya tampilkan aja ya. 6, 7, 8, 11 dan 12. Silakan. Ada yang saya minta tolong. Silakan. Sebab itu kami mendesak kepada Dia supaya Ia mengampuni kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana Ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesaksian, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan melanjutkan usaha orang-orang lain bersama itu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaannya, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke, terima kasih. Kira-kira maksud Paulus apa? Nah, silakan. Kalau mau baca lengkapnya silakan baca dari ayat 1 sampai ayat 15 ya. Tapi dari 5 ayat yang saya tampilkan ini sudah bisa sebenarnya menunjukkan. Kira-kira maksud Paulus di sini apa? Apalagi yang saya highlight itu kan, mendesak kepada Titus. Oh, sampai mendesak nih Paulus kok. Berarti ini penting sekali. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Ya, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Wah, ini penting sekali nih. Kok sampai Paulus bilang mendesak? Apa kira-kira maksud Paulus? Konteksnya, konteks Paulus bilang ini tuh begini. Paulus mau menggalang dana untuk membantu jemaat Kristen
di Yerusalem. Gitu ya. Jadi Paulus mau menggalang dana untuk membantu jemaat Kristen di Yerusalem. Dan Paulus katakan, hei, jemaat Galatia sudah bantu banyak, jemaat Makedonia sudah bantu banyak, tapi kamu mana bantuanmu? Maka Paulus mendesak kepada Titus untuk mendatangi jemaat Korintus. Bilang sama mereka, mana bantuan dari kamu? Ayat ke-7, kamu tuh padahal kaya. Kaya kamu. Bahkan kamu mungkin lebih kaya daripada orang-orang di Galatia, mungkin lebih kaya daripada orang-orang di Makedonia, tapi mana? Harusnya kamu juga kaya dong dalam pelayanan kasih. Harusnya kamu memberi dong. Kan ini bukan untuk aku makan, tapi kita bantu jemaat di Yerusalem. Karena saat itu kemiskinan dan kelaparan terjadi di Yerusalem. Mana? Paulus menegur mereka yang hanya mencari keuntungan dunia. Paulus menegur mereka yang hanya mempersiapkan duniawi. Yang hanya berpikir bekerja supaya kaya. Supaya dapat kehormatan mungkin. Paulus menegur mereka. Ya, maka Paulus sampai mendesak Titus untuk datang ke Korintus. Mana? Kok nggak ada pemberian dari kamu? Di sini Paulus menegur jemaat Korintus yang hanya mementingkan kepentingan duniawi. Kita lihat kasus lain. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 12. Ya, saya bacakan, nanti saya minta ini ya, ide ya masukannya. Kira-kira menurut Paulus, maksud Paulus apa di sini? Tetapi kami berpesan kepada kamu, saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri, lihat ya, menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan. Nggak usah dekat-dekat sama dia. Orang yang nggak bekerja, nggak usah dekat-dekat ya. Dan yang tidak turut menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang yang dengan percuma. Tapi kami berusaha dengan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jadi Paulus makan dari hasil usahanya sendiri. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikut. Jadi jangan ikuti orang-orang yang lain itu, yang mencari keuntungan atas firman Allah yang dia wartakan. Tapi kami tidak mencari keuntungan atas firman Allah yang kami wartakan, tapi kami bekerja keras untuk kami bisa makan. Ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Apa maksud Paulus? Gampang ini lebih gampang daripada yang tadi. Kak Efran, angkat tangan lagi. Atau aku salah lihat. Kira-kira apa maksud Paulus? Ini jelas sebenarnya. Nah, ini sekali lagi kita baca berdasarkan konteksnya. Ini makanya kita perlu tahu berdasarkan konteksnya apa. Berdasarkan konteksnya, kalau kita baca 2 Tesalonika pasal 2, itu mengkisahkan jadi gini, Paulus melihat jemaat di Tesalonika berpikir, Tuhan Yesus mau datang sebentar lagi.
Jadi kemungkinan banyak sekali jemaat di Tesalonika berpikir begini, Tuhan Yesus mau datang sebentar lagi, untuk apa aku bekerja? Aku keluar aja dari pekerjaanku, nggak usah kerja. Aku melayani Tuhan full time. Maka Paulus tegur, jangan berpikir seperti itu. Lawang kami, saya saja tidak begitu. Saya full timer. Gitu ya. Saya bisa saja makan dari persembahan kamu. Dan layak sebenarnya. Berhak sebenarnya, itu ayat 9 ya. Bukan karena kamu tidak berhak. Berhak sebenarnya. Tapi tidak mau. Karena kami mau ngasih contoh. Sekalipun kami full time melayani Tuhan, kami bekerja untuk makan kita sendiri. Tentu ini saya berbicara kepada teman-teman yang bukan ini ya, bukan biarawan biarawati ya. Kalau konteksnya biaran biarawati beda lagi kita berbicaranya konteksnya. Ya, tapi teman-teman kan dan saya juga masih hidup di dunia sekuler. Jadi di sini Paulus menegur mereka yang nggak bekerja. Gitu. Yang cuma berpikir aku cuma mau mewartakan firman Allah, tok, tok, tok. Nah, gitu. Makan dari siapa? Makan dari persembahan umat. Paulus menegur hal ini. Ya, di saat itu Paulus menegur hal ini. Maka dari itu, kalau kita baca Kolose 3 ayat 22 sampai 25 dikatakan begini. Ini menarik. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Saya mau minta teman-teman sharing apa yang bisa direnungkan dari 4 ayat yang menurut saya malam hari ini indah. Nah, saya mau minta tolong teman-teman sharing. Boleh lewat chat kayak tadi dijawab. Apa yang bisa kita dapat, bisa kita renungkan dari 4 ayat yang malam hari ini sangat indah. Apa? Silakan. Boleh mau ngomong langsung boleh. Lebih baik. Kalau ngomong langsung juga lebih baik. Kalau mau lewat chat juga boleh. Ini indah sekali. 4 ayat ini indah sekali. Apa yang bisa kita renungkan? Bertanggung jawab, jangan setengah-setengah. Wah, bagus. Terima kasih Amel. Apalagi? Apa yang bisa kita renungkan? Jos, coba Jos. Ada nggak? Monitor Jos. Ada nggak? Wah, Jos lagi ini nih. Sambil-sambil. Apa coba?
Kopiter. Apa kok? Dari 4 ayat ini dapat apa? Ya, kalau gua sih mikirnya simple ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu baik ataupun buruk, tetap kita harus ya lurus aja gitu di hadapan Tuhan dan melakukan yang terbaik. Dan yang terpenting itu kan tadi sudah disinggung ya, amanat agung lah. Itu kan benar-benar perintah yang ya namanya juga amanat agung ya gitu. Jadi mau Tuhan datang besok, mau kita mati besok, ya tetaplah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, amanat agung, dan tidak menyia-nyiakan waktu, enggak maksudnya gue besok mati besok ya yang tadi itu yang tadi apa Tuhan datang udahlah gue ngapain gitu santai-santai aja gitu kan yang tadi disinggung itu ya enggak ya jadi ya simple lah perenungan gue mah simple aja gitu jadi apapun yang terjadi lakukan segala sesuatu untuk Tuhan mau gimana juga mau besok juga kiamat besok mati pokoknya mah amanat agung dan melayani sesama sepenuh hati berjaga-jaga ya gitu aja sih sebenarnya. Oke, terima kasih Kopiter. Satu orang lagi. Ya, tapi itu dalam, apa yang Kopiter tadi bilang dalam. Ya. Tunduk pada otoritas, berbuat sesuatu untuk Tuhan saja. Wah, ini menarik juga. Nah, semuanya sangat bagus, luar biasa. Ade Amel, Kopiter, gitu ya. Kak Yus, luar biasa. Perenungannya luar biasa, hati hamba. Nah, satu hal yang saya renungkan dari empat ayat ini apa? Paulus tidak memisahkan dunia sekuler dengan dunia rohani. Maka Paulus bilang, taatlah sama Tuhanmu di dunia. Seperti kamu takut sama Tuhan. Bekerja atas orang lain. Seperti untuk Tuhan. Paulus tahu masalah sekuler, masalah makan, masalah hidup, masalah tidur nyaman, nggak bisa dipisahkan dengan masalah rohani. Paulus tahu korelasinya kuat. Nggak bisa dipisahkan. Kegagalan banyak orang Kristen adalah ketika kita memisahkan antara hal sekuler dengan hal rohani. Alhasil apa? Banyak orang yang tidak bisa melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya. Tidak bisa tanya Tuhan dalam pekerjaannya. Tidak bisa cari kehendak Tuhan dalam kehidupan sekulernya. Dan banyak mungkin orang-orang Kristen akhirnya pelayanan, tapi tidak profesional dalam pelayanan. Nggak all out seperti dia bekerja. Karena dia pikir, pelayanan beda sama pekerjaan. Kalau pekerjaan untuk kita makan, masalah kita lapar atau enggak, pelayanan nggak usah gitu-gitu banget lah. Ini pernyataan orang yang memisahkan antara kehidupan sekuler dengan kehidupan rohani. Apa nih Kak Efran? Contoh dalam pekerjaan jangan kerja baik pada saat ada bos saja atau pada saat dilihat saja. Tapi kerja baik saat tidak dilihat bos sekalipun tetap lakukan terbaik dalam pekerjaan karena tetap ada pengawas yang tak terlihat. Yes, itu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Gitu. Nah ini banyak kegagalan orang Kristen memisahkan itu.
Gitu. Maka orang nggak bisa melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya. Mungkin seringkali menjadikan Tuhan itu pembantu bahkan dalam pekerjaan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, tolong aku Tuhan, tolong aku. Ya pembantu kan begitu. Tolong ya, tolong bantu ini, tolong bantu itu, tolong bantu ini. Ini menjadi pembantu. Tapi nggak bisa Tuhan. Engkau bos di atas bosku. Engkau mau aku kerja apa? Engkau mau aku gimana hari ini? Kenapa? Karena pisah. Dan ketika masuk pelayanan, dia nggak profesional. Menganggap, ya ini kan pelayanan. Nggak usah gimana-gimana lah. Gitu. Ini karena orang memisahkan antara kehidupan sekuler dengan kehidupan rohani. Nah, kalau kita sulit tunduk sama otoritas ya, nah, apalagi sama Tuhan yang tidak kelihatan. Itu ada ayatnya juga di tempat yang lain. Nah, ini kegagalan orang Kristen di sana. Jadi Paulus bilang, nggak bisa dipisahkan. Kamu taat sama Tuhanmu, seperti kamu takut sama Tuhan. Kamu kerja sama bosmu, seperti kamu kerja sama Tuhan. Relate, berkorelasi. Gitu. Apalagi pasangan hidup, itu lebih teman-teman Bapak Ibu. Lebih. Gitu. Tapi kita nggak akan banyak bahas itu. Maka Paulus, ya jangan munafik. Ya firman Tuhan itu kayak hidup kita sehari-hari. Maka Paulus dengan yakin dia bilang begini, bagus. Ini bagus sekali. Dua ayat ini keren. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Mati keuntungan. Kalau aku harus hidup, aku bekerja. Memberi buah. Gitu ya. Mana harus kupilih? Nggak tahu. Kenapa bagi Paulus bekerja dengan hal rohani nyatu, tak terpisahkan. Maka Paulus tahu ketika dia hidup, dia bekerja, dia mewartakan firman Allah. Mati untung. Mati untung. Enggak tahu harus mana yang aku pilih. Karena dua-duanya sama. Dunia sekuler, dunia rohani, sama. Nah ini yang mau saya kasih tahu sebenarnya. Kalau kita ngerti ini, kita siap atas segala hal. Kita siap kok hidup kita lama sampai 100 tahun. Kita siap kalau besok kita mati. Kenapa? Karena kita sudah bekerja. Dan untuk Tuhan. Jadi kok hidup lama pun tenang saja. Gitu. Nggak akan aku nanti meminta-minta. Anak cucuku tidak akan meminta-minta. Karena aku bekerja. Dan seperti untuk Tuhan. Kalau besok mati untung. Pasti aku masuk surga. Ya. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Dan sedikit sharing. Nah, ini ada gambar aneh di sini. Ya, bajunya sama ternyata. Ini gambar ini mau cerita apa? Jadi sedikit sharing, gitu ya. Kalau saya melihat kehidupan saya, puji Tuhan, gitu. Puji Tuhan, terima kasih. Kalau saya melihat kehidupan saya, teman-teman, antara pekerjaan, antara rumah tangga, antara pelayanan, ini semua berkorelasi. Ini semua berkorelasi. Jadi kalau satu hal nggak beres, ngaruh ke yang lain. Satu hal salah ambil keputusan, ngaruh ke yang lain. Satu hal lakukan ketepatan, ngaruh ke yang lain. Gitu. Bagaimana? Yang dulu juga pernah beberapa kali juga aku sampaikan gitu ya.
Kalau bukan karena Tuhan, teman-teman, nggak akan aku mau bertahan di ITB. Rugi. Aku kerja di swasta, aku bisa dapat gaji 2 kali lipat daripada yang aku dapat. Dengan pekerjaan yang lebih ringan. Ya, rugi tetap di ITB. Ngapain? Berjuang untuk nanti mempersiapkan S3, ngapain studi lagi? Kalau aku kerja di swasta, kembali lagi kalau aku kerja di swasta, teman-teman, cukup S1. Gajiku 2 kali lipat dengan apa yang aku dapat sekarang. Dan pekerjaan yang 2 kali lipat lebih ringan daripada yang aku kerjakan sekarang. Rugi. Kalau bukan karena Tuhan, nggak akan aku bertahan di sini. Kalau bukan karena hatiku yang terus berpikir bagaimana cara memenangkan anak-anak ITB, nggak akan aku tetap di ITB. Nggak akan aku tetap milih pekerjaan ini. Kalau bukan karena Tuhan nyatakan untuk aku jadi seorang pengajar, nggak akan aku tetap di jalur ini, teman-teman. Nggak. Satu-satunya alasan kenapa aku tetap bertahan di jalur ini, bukan karena tempat kerjanya nyaman, bukan karena gajinya tinggi, bukan karena menguntungkan, bukan karena karirnya jelas. Enggak. Itu enggak ada semua. Cuma karena Tuhan nyatakan, you tetap stay di sini. Tuhan taruh hati menangkan orang-orang di sini. Cuma itu aja modalku. Dan Tuhan bawa kemuliaan ke kemuliaan. Satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tuhan buat promosi yang tak terduga. Di tengah aku hampir salah mengambil keputusan. Tuhan buat aku berada di bawah naungan orang yang tepat. Di mana dikala orang lain goncang, kami nggak goncang. Tapi basicnya aku milih pekerjaan ini bukan karena ini menguntungkan, bukan karena tempat kerjanya nyaman. Enggak. Berapa banyak dari kita yang milih tempat kerja yang nyaman? Kenapa kamu keluar dari sana? Aku udah nggak nyaman. Kenapa kamu keluar dari sana? Ya ada gaji yang lebih tinggi. Kalau cuma kayak gitu tuh aku udah keluar dari kapan-kapan. Nggak usah nunggu sampai berapa tahun ini. Gitu. Dan pekerjaanku sebagai pengajar di dunia sekuler relate dengan di pelayanan. Dan akhirnya aku menerapkan profesionalisme di pekerjaan seperti di pelayanan. Di pelayanan seperti di pekerjaan juga. Ya. Ini wah, Jos dipanggil nggak responsif. Jadi kalau ada Jos nih, Jos tahu nih apa nih, atau Mas Kris nih, Mas Kris tahu nih apa nih, gitu ya. Bang Ambo juga katanya ya, Bang Ambo juga pasti tahu nih apa nih, gitu ya. Saya sedang belajar nih bahasa alien ini, gitu ya, bahasa alien dan makanan-makanannya ini, gitu ya. Saya sedang belajar ini. Nah, tahu ya Bang Ambo ya. Ya, tentang Visual Studio, tentang bahasa C Sharp, gitu, Microsoft Net, gitu ya. Pertanyaannya, Bert ngapain belajar itu? Oh, atau mungkin kamu mau ada ini ya, mau ada project ya, mau ada project yang pakai kerjaan ini ya? Jawabanku enggak. Aku sedang nggak ada project yang mau pakai ini, nggak ada. Terus ngapain kamu belajar? Jawabannya gampang. Bagiku, tanggung jawab pengajar adalah belajar. Seorang pengajar nggak belajar ya gimana? Itu munafik menurut saya. Jadi bertanggung jawab pengajar itu belajar. Bahkan mungkin sesuatu yang nggak tahu kepake atau enggak, tapi belajar. Saya sedang belajar ini. Ya, entah ini kepake atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya sedang belajar ini.
Itu masalah pekerjaan. Sekarang masalah pelayanan, saya sedang belajar ini. Itu salah satu hal yang sedang saya pelajari adalah ketauhidan di dalam 3 agama Semitik. Yahudi, Kekristenan, dan Islam. Kalau Yahudi kan teologinya kan sederhana ya. Semua Israel, Adonai aku sampai lupa. Semua Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad gitu ya. Dengarlah hai Israel, Adonai atau YHWH adalah Allahmu, Adonai itu satu. Dengarlah hai Israel, Tuhan adalah Allahmu dan Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Sederhana. Itu pengakuan iman orang Yahudi. Orang Islam pun juga sederhana. Gitu kan, dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Gitu. Saya mengaku tidak ada ilah lain, tidak ada sesembahan lain selain Allah. Sederhana. Kalau Kristen kompleks, tapi ini paling detail. Gitu ya. Kalau bahasa Arab kan Bismil Ab wa Ibni wa Rohal Kudus al ilahu wahid gitu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. 3 pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi satu hakikat Allah yang Esa. Jadi kita nyembah 3 Tuhan, salah. Kita nyembah 1 Tuhan dengan 3 pribadi. Nah, saya mempelajari itu antara 3 agama ini. Tentu kalau sudah konteksnya belajar, tidak bisa cuma berdasarkan kalimat syahadatnya atau kalimat pengakuan imannya saja. Tentu kita mesti melihat teks-teks kuno, misalnya ternyata dalam Yudaisme atau dalam agama Yahudi ada perbedaan antara paham teologi mereka di abad pertama dengan abad pertengahan, atau alias di abad pertama zaman Targum, zaman Yesus, dengan di abad pertengahan zaman para rabi ada perbedaan. Gitu ya. Lalu di dalam Islam juga ada perbedaan. Di 3 abad pertama zaman ulama-ulama Mu'tazilah dengan selanjutnya zaman ulama-ulama Aswaja itu ada perbedaan teologi. Tapi dalam kekristenan tidak ada perbedaan. Dari zaman para rasul sampai zaman muridnya para rasul, sampai murid-muridnya para rasul, zaman bapak-bapak gereja, sampai zaman teolog abad pertengahan, sampai sekarang tahun 2022, tanggal 17 Maret tahun 2022, jam 20.39, paham kita sama. Dari zaman para rasul sampai sekarang teologi kita sama. Itu kekristenan. Ngapain belajar ini, Bert? Untuk memperkuat iman. Menurut saya kalau cuma untuk memperkuat iman, nggak usah kayak gini belajar. Cukup agama sendiri aja dipelajari untuk memperkuat iman. Selesai perkara. Ya kan? Wah, berarti kemungkinan untuk mengajar. Tapi saya nggak pernah menemukan momen tepat untuk mengajar. Jadi untuk apa? Nggak tahu. Karena saya tahu tanggung jawab saya sebagai pengajar, belajar. Jadi dalam hal pengajaran saya menerapkan profesionalisme pekerjaan di dalam pelayanan. Bagi orang yang tidak tahu, tidak mengerti hal ini, sekali lagi bagi orang-orang yang memisahkan antara hal rohani dengan hal duniawi, dengan hal sekuler, mereka akan berpikir, ya elah, pelayanan kok gitu-gitu amat sih. Ini perkataan orang yang memisahkan antara hal sekuler dengan hal rohani. Jadi kalau Anda berpikir begitu, maka sorry to say, menurut saya Anda sedang memisahkan hal sekuler dengan hal rohani. Dan itu yang saya tegur malam hari ini. Ya. Nah ini. Kalau istri saya beda lagi. Salah satu usaha dia adalah marketing. Gitu ya. Jadi dia termasuk getol juga untuk menyampaikan kepada orang lain untuk join. Dia akan mencari konten-konten yang kreatif untuk membuat orang tertarik sama Tuhan Yesus. Itu istri saya. Menerapkan profesionalisme dalam usahanya, termasuk dalam pelayanan. Gitu. Maka kalau kita punya satu keahlian tertentu dan kita tidak mencoba mengembangkan di sana, untuk pelayanan juga, buat saya tanda pertanyaan besar, tanda tanya besar. Gitu. Termasuk makanya nanti Oktober buka kita TC konselor gitu ya, maka saya sangat mendorong teman-teman yang punya basic psikologi yang baik seperti Lili, seperti Ko Peter, seperti Leo juga ya untuk ikut TC konselor itu gitu ya. Karena wah pasti lebih keren lah kalian gitu ya. Saya juga konselor BPK gitu, cuman
Kalau kata istilahnya tuh danga-danga istilahnya. Jadi karena saya basicnya bukan psikologi gitu kan, dan saya tidak punya banyak ketertarikan dengan psikologi sebenarnya gitu. Jadi saya konselor BPK, ya iya sih, danga-danga gitu, tapi kira-kira gitu ya, jujur saja gitu ya, saya konselor BPK. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya basic psikologi yang sudah baik dan punya minat terhadap hal psikologi, akan sangat-sangat baik untuk mengikuti TC konselor. Itu akan sangat membantu banyak orang daripada saya di bidang konselor gitu ya. Saya di bidang yang lain saja, bidang pengajaran. Nah, itu sedikit sharing bagi saya. Tapi kesimpulannya tadi, saya mau tampilkan lagi ayat yang 4 ayat yang tadi, bahwa kita harus siap. Kita harus siap dengan segala sesuatu. Besok mati siap. Kiamat kapanpun siap. Saya nggak bilang kiamat tahun 2031 ya, itu kan seandainya. Gitu. Jangan sampai memutarbalikkan perkataan. Ya. Tapi siap, kalau itu terjadi siap. Aku hidup sampai 100 tahun siap. Sudah nggak apa-apa kalau Tuhan berkehendak seperti itu. Supaya kita siap, mentalitas kita ganti. Jangan pisahkan antara kehidupan sekulermu dengan kehidupan rohani. Gitu. Dalam pekerjaan coba kita wartakan Injil kepada beberapa orang. Saya ada salah satu teman gitu ya, namanya Mas Taufik, teman saya. Beliau Islam, Muslim. Saya sering banyak ngobrol. Saya mulai memang dengan keislaman supaya nanti kita masuk kepada kekristenan. Nah, saya sering banyak sekali ngobrol. Saya kasih tahu tentang ini, tentang itu, ya kan, banyak hal yang kita banyak ngobrol masalah agama. Nah, bagaimana dengan kita dalam dunia pekerjaan kita? Apakah tanpa kita sadari kita memisahkan ini? Dunia sekuler sama dunia rohani kita pisahkan. Dan itu menjadi kegagalan besar dalam kehidupan kita. Gitu ya. Tentu kembali lagi saya berkata, ini konteksnya kita yang masih hidup di dunia sekuler. Kalau untuk para biarawan-biarawati berbeda konteks. Tapi bagi kita yang masih hidup di dunia sekuler, yang terbaik adalah kehidupan yang seimbang dan relate. Maka dari itu, karena Paulus punya mindset seperti itu, maka Paulus yakin, kalau aku hidup, aku akan bekerja, memberi buah. Kalau aku mati, untung buat aku. Keuntungan buat aku kalau mati. Kalau hidup terus, ya bukan rugi. Berarti harus terus bekerja. Mana yang aku pilih? Nggak tahu. Karena seimbang. Kehidupanku seimbang. Siap untuk hidup sampai 100 tahun, siap untuk mati besok. Karena buatku kehidupan sekuler dan kehidupan rohani tidak terpisahkan. Nah, itu malam hari ini, teman-teman Bapak Ibu. Mari kita mau tutup firman malam hari ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa malam hari ini kami belajar mengenai firman-Mu, kami belajar mengenai Engkau Tuhan, kami belajar mengenai hamba-hamba-Mu juga, khususnya Paulus. Tuhan, Kau tahu perkataan hamba sangat terbatas, tapi hamba minta terus ya Allah Roh Kudus, Engkau yang menaungi kami semua, materaikan setiap firman malam hari ini untuk dimateraikan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam tangan kaki kami. Agar dalam kehidupan kami, setiap langkah kami, setiap pekerjaan kami, setiap rencana yang kami buat, semua mengikuti rencana-Mu. Semua sesuai dengan kehendak-Mu. Semua tepat seperti yang Kau mau dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa khususnya bagi kami semua di tahun ini. Maka di tahun ini semua dari antara kami melakukan banyak ketepatan. Hamba-Mu berani minta Tuhan bahwa setiap rencana yang bukan daripada Tuhan, setiap rencana yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, gagalkan Tuhan. Batalkan. Tapi kami minta paksakan rencana-Mu, kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Menguasai seluruh kehidupan kami.
jiwa raga kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, studi kami, seluruh hal dalam kehidupan kami, Tuhan. Buat kami putuskan ke segala sesuatu mempertimbangkan kehendak ilahi. Bukan atas perasaan kami yang seringkali menipu, bukan atas pikiran kami yang seringkali bodoh. Tapi kami minta hikmat ilahi. Roh hikmat, pengertian, nasihat, pengenalan akan Allah, takut akan Allah, keperkasaan, kesalehan tercurah pada kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau tolak, kami mau usir setiap roh jahat yang mencoba mencuri benih ini. Tapi hamba-Mu minta, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, setiap benih jatuh ke dalam tanah yang subur, berakar kuat, bertumbuh besar, berbuah lebat, buahnya ribuan kali lipat, jutaan kali lipat, dan buahnya itu kekal. Terima kasih Tuhan. Para orang kudus tolong terus doakan kami. Santo Paulus tolong terus doakan kami. Bunda Maria tolong terus doakan kami. Para malaikat Tuhan tolong terus bantu kami, tolong kami, lindungi kami, sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bertus yang sudah menyampaikan tentang endgame-nya malam hari ini. Dan aku berharap juga semuanya bisa mendapatkan pesan ya secara pribadi ini khususnya. Terutama tadi aku ini banget sih yang kehidupan sekuler dan pelayanan itu jangan dipisahkan gitu. Biar nanti kita semua bisa jadi kayak Paulus selanjutnya ya. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada beberapa pengumuman. Boleh ditampilkan dulu pengumumannya. Sambil nanti setelah pengumuman akan ada foto bersama ya. Jadi jangan dulu beranjak dari room ini. Oke, yang pertama pengumumannya adalah hari Jumat besok kita akan ada Rosario plus novena juga ya. Dan hari Selasa minggu depan itu akan ada Miracle Room dan hari Kamis minggu depannya akan ada Jazz teman-teman. Jadi setiap Jumat, Selasa, dan Kamis itu diluangkan waktunya untuk kita sama-sama bisa ikut acara dari House of Praise ini. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan nih, baru join di tengah-tengah gitu ya, bisa banget nih nanti bakalan ada siaran ulangnya di YouTube kita, House of Praise Bandung. Dan teman-teman yang belum follow Instagramnya House of Praise, boleh banget untuk dapatkan info-info terkait acara, atau mungkin banyak juga quotes-quotes atau postingan-postingan yang tentunya akan bisa menyegarkan dan meneguhkan kita ya. Di IG-nya @house.of.praise. Dan untuk teman-teman yang tergerak untuk bisa memberikan persembahan untuk kelangsungan acara persekutuan doa ini, bisa scan barcode yang ada di layar teman-teman semua. Oke, itu mungkin sekian untuk pengumumannya. Dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau Engkau boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami, tolong kami Tuhan untuk mampu mengerjakan segala sesuatu yang telah kami dengar. Dan tuntun kami Tuhan, bimbing kami, berikan kami kekuatan untuk kami juga semakin harinya semakin boleh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Dan biarkan di akhir hidup kami ketika kami Kau nyatakan selesai, kami pun boleh menganggap bahwa kematian ini adalah keuntungan buat setiap kami. Dan biarkan Kau yang terus membimbing kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami menjadi terang dimanapun kami berada. Dan biarkan kami juga boleh bekerja dimanapun dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami, itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini, dan kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga kami, Engkau yang lindungi, Engkau yang berkati dan berikan kesehatan, jauhkan dari setiap mara bahaya, biarkan semuanya boleh sungguh-sungguh Engkau berkati dan Engkau limpahi Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami percayakan seluruhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita percaya teman-teman bahwa kita akan bangkit bersama dengan Kristus. Amin. Oke, teman-teman. Mantap. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, amin, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yeay. Terima kasih teman-teman buat semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.